Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Kamila Fauzia dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berunit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari angkatan 20 kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang hari ini saya dapat, yaitu materi agenda 3 tentang manajemen ASN dan juga Smart ASN. Di sini saya akan membacakan rangkuman yang saya buat tentang materi manajemen ASN dan juga Smart ASN. Dari pembelajaran tentang manajemen ASN dan juga Smart ASN, saya memahami bahwa ASN terdiri menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. ASN tidak hanya dilihat sebagai pekerja birokrasi, tetapi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Dengan kata lain, ASN adalah wajah negara di mata masyarakat. ASN juga memiliki hak, yaitu seperti gaji, tunjangan, cuti, serta kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Tetapi, ASN yang tidak mendapat tunjangan pensiunan yaitu adalah P3K. Di sisi lain, ASN memiliki tanggung jawab yang besar dan kewajiban yang besar juga. Misalnya, setiap pada Pancasila dan UUD 1945, menjaga rahasia jabatan, tidak menyalahgunakan wewenang, selalu menjaga integritas, serta siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dari sini, saya belajar bahwa menjadi ASN adalah amanah yang besar, yang menuntut keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus ditunaikan. Selain itu, ASN juga terikat oleh kode etik dan kode perilaku. Kode etik ini bukan hanya aturan formal, tapi pedoman moral agar ASN selalu menjaga martabatnya. ASN dituntut bekerja secara jujur, sopan, profesional, serta disiplin, dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bagi saya pribadi, kode etik ini mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun, akan dinilai masyarakat sebagai representasi dari instansi tempat kita bekerja. Kemudian masuk pada materi Smart ASN, saya belajar bahwa ASN di era sekarang harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Smart ASN adalah ASN yang profesional, berintegritas, berwawasan global, mampu berjejaring, menguasai teknologi informasi, bahkan siap menghadapi tantangan global. Kuncinya yaitu ada di 4 pilar, yaitu yang pertama digital skills, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethics, yang keempat, digital safety. Saya akan menjelaskan keempat-empatnya. Yang pertama yaitu digital skills, yaitu kemampuan ASN menguasai perangkat dan aplikasi digital dalam mendukung tugas sehari-hari. Yang kedua yaitu digital culture, yaitu membangun budaya kerja dan interaksi yang sehat di ruang digital tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Yang ketiga yaitu digital ethics, menjaga etika dalam penggunaan teknologi seperti tidak menyebarkan hoaks dan menjaga kerahasiaan data. Yang keempat yaitu digital safety, yaitu melindungi data pribadi, data kedinasan, dan aset digital dari ancaman siber. Saya akan memberikan contoh dari 4 pilar Smart ASN dalam lingkup Basarnas. Yang pertama yaitu digital skills. Seorang ASN Basarnas menggunakan aplikasi peta atau Google Earth untuk memantau titik koordinat kejadian atau LKP. Dan bisa mengoperasikan drone untuk pemetaan area bencana dan mengolah data visual menjadi laporan cepat bagi tim SAR. Yang kedua yaitu digital culture. ASN membiasakan rapat koordinasi daring menggunakan Zoom atau aplikasi resmi pemerintah ketika sedang berada di lokasi operasi SAR, atau yang biasa kita gunakan sehari-hari ini yaitu Latsar menggunakan Zoom. Yang ketiga yaitu digital ethics. Saat ada operasi penyelamatan besar, ASN tidak membocorkan data korban atau foto sensitif ke media sosial pribadi. Yang keempat yaitu digital safety. Selalu menggunakan akun email kedinasan dengan password yang kuat untuk berkirim laporan operasi. Data korban maupun hasil investigasi disimpan di server resmi, bukan di perangkat pribadi, serta dilindungi dengan enkripsi agar tidak mudah diretas. Sebagai seorang ASN muda, saya memiliki tanggung jawab ganda, yaitu pertama, bagaimana saya bisa terus meningkatkan kompetensi teknis dan keterampilan digital, agar mampu bekerja dengan cepat, tepat, dan juga profesional. Yang kedua yaitu bagaimana saya bisa membangun budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, sehingga setiap tantangan baik di kantor maupun di lapangan bisa diselesaikan dengan semangat kerja. Selain itu, saya juga menanamkan etika dalam setiap tindakan, baik saat melayani masyarakat secara langsung maupun kita berinteraksi di ruang digital.
Saya paham betul apa yang ASN lakukan, sekecil apapun akan menjadi cerminan wajah negara. Dan tidak kalah penting, saya harus selalu waspada terhadap ancaman siber, karena keamanan data dan informasi adalah kunci terjaganya kepercayaan publik. Dengan upaya-upaya itu, saya yakin bisa ikut berkontribusi menjadi bagian dari Smart ASN yang berintegritas, kompeten, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Harapan saya, pelayanan publik di Indonesia, khususnya di lingkungan kantor SAR, dapat semakin profesional, cepat, transparan, dan juga terpercaya. Demikian paparan saya pada hari ini. Terima kasih. Basarnas, we are family. Afiknam Jagat Samagram.